Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita jumpa kembali dalam acara Kolak. Semoga kita sekalian senantiasa fresh, senantiasa sehat, dan senantiasa bugar, sehat walafiat. Pada episode kali ini kita akan berbicara tentang vaksinasi. Satu tema yang mungkin sekarang ini menjadi bagian dari kesibukan kita dan bagian dari hiruk pikuk dalam kehidupan kebangsaan kita. Sudah 1 tahun kita hidup dalam masa pandemi. Dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda kapan pandemi ini akan berakhir. Dan karena itu kita semuanya harus terus berikhtiar, terus berusaha secara diniyah, secara keagamaan, dan berusaha secara ilmiah, secara keilmuan, dan berusaha secara harokah atau dengan gerakan. Karena masalah pandemi COVID-19 ini bukan hanya masalah yang harus ditangani oleh pemerintah, tapi adalah masalah yang harus kita selesaikan secara bersama-sama, bergotong royong, sehingga dapat segera teratasi dengan sebaik-baiknya. Masa pandemi ini memang sangat melelahkan. Sebagian kita ada yang begitu pandemi terus mendem. Pandemi mendem, tidak kemana-mana. Itu saya kira juga sebuah ikhtiar yang bagus. Tapi kadang-kadang ada yang tidak kemana-mana secara fisik, tapi sibuk kesana kemari dengan berbagai macam kegiatan. Walaupun tetap berada di rumah, tapi tetap produktif dengan berbagai karya-karya ilmiah. Satu hal yang saya kira perlu menjadi bagian dari ikhtiar kita bagaimana agar pandemi ini bisa segera berakhir adalah dengan vaksinasi. Sudah beberapa saat pemerintah berusaha bagaimana agar masyarakat dapat lebih memiliki imunitas, lebih memiliki daya tahan tubuh. Sehingga memang dalam masa pandemi ini ada yang harus kita tingkatkan, yaitu imunitas fisik kita, tapi juga yang harus kita tingkatkan adalah iman dan takwa kita. Kita memang harus tingkatkan iman, tingkatkan imun, tapi tidak boleh eman, tidak boleh pelit. Kita harus tetap bersedekah membantu sesama yang memerlukan uluran tangan kita. Termasuk bagaimana kita bersedekah adalah kita berusaha untuk membantu saudara-saudara kita bagaimana agar mereka dapat mengikuti vaksinasi. Vaksinasi ini adalah bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha kita. Sebagian memang ada yang tidak berani divaksinasi. Tidak beraninya bisa karena termakan oleh berita hoax bahwa vaksinasi ini justru malah akan menimbulkan penyakit. Saya kira itu bukan informasi yang benar. Ada yang tidak mau vaksinasi karena menganggap kalau dengan vaksinasi nanti datanya akan terekod, akan terekam, dan kemudian digunakan oleh berbagai pihak tertentu untuk berbagai kepentingan. Tapi ada yang betul-betul tidak berani divaksinasi karena fobia, karena ketakutan. Saya melihat di banyak video yang dikirim itu bagaimana ada orang yang tampilan fisiknya gagah, ternyata sama jarum suntik takutnya luar biasa. Ada yang kumisnya melintang gagah luar biasa, ternyata dengan jarum suntik takutnya naudzubillah gitu. Tetapi itu sesuatu yang wajar dan alamiah saja kalau ada yang fobi karena alasan itu. Tapi yang penting menjadi pemahaman kita adalah bagaimana kita ini mengikuti vaksinasi sebagai bagian dari ikhtiar, dan ikhtiar itu adalah bagian dari kita beribadah. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kita ini hidup sehat,
maka vaksinasi itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk hidup sehat. Quran menjelaskan bahwa di antara umat yang ideal adalah umat yang memiliki bastoh, memiliki kelebihan, dan kelebihan yang perlu untuk semuanya kita berusaha memilikinya adalah bastotan fil ilmi wal jismi. Punya kelebihan ilmu dan punya kekuatan fisik. Para ahli tafsir menyebut bastotan fil ilmi itu ilmunya luas. Jadi orang yang serba tahu, bukan orang yang serba tidak tahu. Sedangkan bastotan fil jismi adalah orang yang fisiknya kuat. Orang yang fisiknya kuat itu bukan orang yang bodinya seperti binaragawan. Mungkin kalau yang perempuan binaragawati. Tapi fisik yang kuat adalah fisik yang sehat. Ini saya tidak berani saya membela diri ya, karena fisik saya kecil ya. Tetapi kesehatan itu yang menjadikan kita memiliki fisik yang kuat. Sehingga karena itu dalam setiap kesempatan kita berdoa, apakah kita sedang melaksanakan sholat atau setelah melaksanakan sholat, kita senantiasa meminta supaya diberikan kesehatan. Di antara doa yang senantiasa kita baca adalah doa agar kita diberikan sehat tubuh kita. Misalnya Rasulullah menuntunkan kepada kita, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Kita hendaknya diberikan oleh Allah satu kesehatan yang prima dan dimaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dalam doa yang lain kita juga sering membaca, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dalam agama dan juga sehat secara jasmani. Jasad kita ini afiah. Karena itu maka menjaga kesehatan jasmani adalah bagian dari kita beribadah, dan bagian dari menjaga kesehatan jasmani itu adalah dengan kita melaksanakan vaksinasi. Bagaimana vaksinasi itu dalam sudut pandang Islam, nanti kita bahas pada segmen yang berikutnya. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, lalu bagaimana pandangan Islam tentang vaksinasi? Majelis Tarjih PP Muhammadiyah sudah memberikan fatwa dan juga memberikan tuntunan kepada kita bahwa vaksinasi ini adalah bagian dari kewajiban. Kewajiban kita untuk bagaimana berikhtiar dan kewajiban kita untuk bagaimana kita tidak hanya fisik kita sendiri yang sehat, tapi juga orang lain di sekitar kita juga harus menjadi orang-orang yang sehat. Vaksinasi ini adalah bagian dari bagaimana kita melindungi diri dan melindungi sesama agar tidak tertular pandemi COVID-19. Mengapa kita katakan itu wajib? Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berikhtiar dan berusaha, dan Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang bersikap optimis, tidak boleh bersikap pesimis. Quran memerintahkan kita untuk senantiasa berusaha mencari obat apabila kita sedang mengalami penyakit. Quran memerintahkan kepada kita untuk berobat kepada dokter, berobat kepada tenaga medis apabila kita ingin sehat. Nabi Ibrahim dalam sebuah pernyataannya mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Tuhanku yang menyembuhkan. Nabi bersabda, likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Dan obat itu harus kita ikhtiarkan, obat itu harus kita cari. Dan bagian dari hal penting adalah bagaimana kita berusaha untuk tetap menjaga kesehatan kita. Ada yang mengatakan tidak usah divaksin juga sehat-sehat saja, ada yang divaksin meninggal dunia. Itu adalah ungkapan orang yang berputus asa. Karena Quran memerintahkan kepada kita untuk berikhtiar dan melarang kita membunuh diri kita sendiri. Nekat itu bukan bagian dari akhlak Islam. Karena Quran mengingatkan kita, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Sudah tahu sedang dalam masa pandemi, masih tidak mau berikhtiar untuk melindungi diri, masih tidak mau berikhtiar untuk hidup sehat. Itu namanya bunuh diri.
Kita juga jangan menjerumuskan diri kita ke dalam kehancuran. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kita ini nekat, tetapi kita harus berusaha bagaimana agar kita ini hidup sehat terlindungi. Vaksinasi bukanlah sesuatu yang baru. Pada beberapa saat yang lalu sudah ditemukan banyak vaksinasi untuk virus tertentu, untuk penyakit tertentu. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TVmu akan menunaikan ibadah haji, juga harus divaksinasi. Vaksinasi meningitis, agar kita terhindar dari kemungkinan tertular virus yang mematikan. Ada vaksinasi polio atau campak dan berbagai vaksinasi yang lain. Karena itu maka jangan berpikiran yang negatif terhadap vaksinasi. Dan jangan takut, masa sama jarum suntik saja takut, badannya gagah sama jarum suntik takut. Kita hadapi ini sebagai sesuatu yang biasa. Kalau ada yang memberikan informasi tentang vaksinasi ini adalah bagian dari bisnis, vaksinasi ini oleh pemerintah disediakan secara gratis. Dan Muhammadiyah juga sudah menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama. Beberapa waktu yang lalu, para tokoh Muhammadiyah sudah divaksinasi. Beberapa waktu yang lalu di kantor PP Muhammadiyah Jakarta, di kantor PP Muhammadiyah Jogja, dan di beberapa fasilitas Muhammadiyah, vaksinasi itu juga sudah diberikan kepada seluruh masyarakat. Karena itu maka para pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa berikhtiar, kita senantiasa berusaha bagaimana agar kita senantiasa sehat, bagaimana agar pandemi ini bisa segera teratasi. Memang pandemi ini sangat membatasi mobilitas kita. Dan itu adalah satu ikhtiar dan satu keharusan. PP Muhammadiyah lewat MCCC memberikan kepada kita formula yang sering disebut tidak hanya 3M, tetapi juga formula yang sekarang meningkat menjadi 5M. Kita mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan. Jangan lupa kita juga senantiasa melakukan 3T. Kita melakukan tracing, kemudian kita juga melakukan treatment, dan kita juga berusaha untuk melakukan pemeriksaan atau testing. Ini juga bagian dari ikhtiar, sehingga karena itu kita juga senantiasa harus berdoa dengan ikhtiar yang bersifat ilmiah tadi, ikhtiar yang bersifat harokah dan atau gerakan tadi. Kita juga perlu ada ikhtiar yang bersifat diniyah atau keagamaan. Musibah ini, pandemi ini adalah bagian dari ujian Allah kepada kita sekalian. Karena itu maka bukan waktunya kita saling menyalahkan, bukan waktunya kita saling mencaci, dan tidak tepat kalau kita ini terus-menerus saling mencurigai. Jangan sampai karena pandemi ini justru kita tercerai-berai, kita justru saling bertengkar satu dengan yang lain, tapi justru pandemi ini adalah saat di mana kita harus melakukan upaya-upaya membangun soliditas dan solidaritas sosial. Fisik kita boleh ada jarak, physical distancing, tetapi hati kita tidak boleh berjarak. Hati kita harus closing, heart closing. Hati kita harus dekat satu dengan yang lainnya. Dan kemudian kita juga harus senantiasa berbagi, giving, memberi. Karena sekarang pandemi ini memang telah menimbulkan berbagai macam kesulitan. Sebagian saudara kita kehilangan pekerjaan. Sebagian saudara kita kehilangan anggota keluarganya. Angka-angkanya terus meningkat. Jumlah yang terdampak sudah melebihi 1 juta. Jumlah yang meninggal dunia sudah mencapai puluhan ribu. Dan banyak hal yang memang juga harus kita korbankan karena sekolah belum buka. Berbagai layanan belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Dan karena itu maka harus ada ikhtiar yang lebih keras lagi agar pandemi ini bisa segera diatasi. Salah satunya adalah dengan vaksinasi.
Jangan takut untuk divaksinasi, karena vaksinasi itu adalah bagian dari kita berikhtiar, dan berikhtiar itu adalah bagian dari kita beribadah kepada Allah. Semoga pandemi ini segera berakhir, dan semoga kita sekalian dapat hidup kembali normal, dapat hidup kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat secara jasmani, sehat secara sosial, dan juga sehat secara ekonomi atau material. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.